Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membantu kita untuk melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang mencegah kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaid al-Buyu' wa Faraidul Furu' yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullahu taala. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kaidah yang ke-22, yaitu berkenaan dengan tangan yang ghasib, yaitu tangan yang mencuri ataupun yang bertindak hal-hal yang dilarang oleh Islam, merupakan tangan yang patut untuk menjamin jika ada kerusakan di dalamnya secara mutlak. Adapun tangan orang-orang yang amanah, maka tidak menjamin jika ada kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali jika bersamaan dengannya ada unsur tafrid, yaitu tindakan menyia-nyiakan atau tindakan yang pengabaian terhadap barang yang ada di tangannya. Saya rasa pembahasan ini cukup para jamaah, karena beberapa contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Walid hafizahullahu taala berkenaan dengan hal-hal yang biasa kita lakukan, seperti pinjam meminjam, apakah barang yang dipinjam oleh seseorang itu, apakah orang yang meminjam itu menanggung ketika ada kerusakan barang pinjamannya. Maka kita katakan bahwa pada asalnya orang yang meminjam adalah orang yang amanah, karena dia telah meminjam dengan dengan izin kepada orang yang mempunyai barang tersebut. Maka pada dasarnya dia amanah, kecuali jika dia menyia-nyiakan barang yang ada di tangannya tersebut, maka dia menanggung kerusakan jika ada penyia-nyiaan tersebut. Wallahu taala a'lam. Saya rasa cukup pembahasan kaidah yang ke-22 dalam hal ini. Kita lanjutkan kaidah yang ke-23. Syekh Walid mengatakan al-qaidatu ats-tsalitsatu wal 20, kaidah yang ke-23. Kullu mughalabatin mabniyatun 'alal mukhatarah fahiya qimarun wa maisirun illa fima ajazahu dalil. Setiap perlombaan, mughalabah di sini artinya perlombaan atau persaingan, mabniyatun 'alal mukhatarah, yang dibangun di atas dasar untung dan rugi, maka dia termasuk qimar, termasuk perjudian.
wa maisir, ya, termasuk perjudian, illa fima ajazahud dalil, kecuali jika hal itu dibolehkan oleh dalil. Taib para jamaah, kaidah ini membicarakan tentang, ya, setiap perlombaan ataupun persaingan yang terjadi di antara dua orang manusia atau lebih dari itu. Jika persaingan atau perlombaan tersebut, ya, didasarkan pada untung dan rugi, artinya salah satu pihak ada yang diuntungkan, maka pihak yang lain akan dirugikan. Dan begitu sebaliknya, maka jika perlombaan itu dibangun di atas dasar ini, maka itu adalah qimar, itu adalah perjudian atau pengundian nasib. Illa fima ajazahud dalil, kecuali jika ada dalil yang memperbolehkan akan hal itu. Syekh Walid mengatakan tentang kaidah ini, aqul wa na'ni bil mukhatarah, yang kami maksud dengan al mukhatarah dalam kaidah ini adalah annaha da'iratun bainal ghurmi wal gunmi, yaitu hal-hal yang berkisar antara untung dan rugi, atau sebaliknya, rugi dan untung. Jadi jika ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam perlombaan, maka itu adalah qimar, yaitu perjudian atau pengundian nasib. Fa imma ayyangnam ahaduhuma bi ghurmil akhar, ya. Artinya bahwa bisa jadi salah seorang yang ikut lomba itu untung, kemudian yang lainnya jelas rugi. Imma ayyaghrum ahaduhuma bi ghurmil akhar, atau sebaliknya, yang lainnya rugi, ya, kemudian di sisi lainnya ada keuntungan. Maksud dari rugi dan untung di sini karena orang yang terlibat dalam perlombaan ini, atau siapa saja yang terlibat dalam perlombaan ini, sebelumnya dia apa? Sebelumnya dia sudah menyerahkan sejumlah harta atau uang, di mana harta di sini nanti jika ada yang menang, ya, di antara orang yang berlomba ini, maka dia akan mengambil seluruh harta yang telah diserahkan oleh kedua belah pihak, dan yang pihak yang kalah jelas tidak mendapatkan apa-apa. Maka di sini yang dikatakan pengundian nasib atau perjudian. Syekh Walid mengatakan fahadihil mughalabah la tajuzu lima fiha min akli amwalin nasi bil batil. Maka perlombaan seperti ini, ya, perlombaan yang semuanya pesertanya itu membayar, kemudian di antara peserta ini ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ya, maka perlombaan seperti ini tidak boleh dalam Islam. Alasannya adalah fiha min akli amwalin nasi bil batil, di dalamnya terdapat memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kita membahas faqra yang pertama dulu, ya, sebelum illah, sebelum pengecualian. Karena di sini nanti akan ada pengecualian di dalam dalil. Taib. Jadi pada dasarnya hukum umumnya setiap perlombaan apapun yang di dalamnya, ya, terdapat membayar sejumlah uang, kemudian dilakukan perlombaan, maka ada yang diuntungkan, ya, dengan uang yang dibayarkan itu, artinya yang diuntungkan dia, ya, mendapatkan jaizah, mendapatkan apa? Mendapatkan reward dari perlombaan kalau dia menang. Dengan apa? Dengan mengambil harta yang lainnya. Tentunya yang lainnya akan dirugikan karena harta yang dibayarkan itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini termasuk aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Padahal Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali jika hal itu termasuk tijarah, ya, perdagangan yang didasari atas keriduan di antara kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram.
Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan jiwa-jiwa kalian atau harga diri kalian seluruhnya haram atas kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian alasan yang berikutnya kenapa hal tersebut diharamkan, wali annal muamalati mabnaha alal adli wal maslahati wa mura'atut tarafaini wa raf'id darari anhuma. Karena setiap muamalah, setiap transaksi ya itu dibangun di atas dasar keadilan, dibangun di atas dasar maslahat ya. Ada maslahat atau ada kebaikan di dalamnya, dan dibangun di atas dasar mura'atut tarafain, yaitu memperhatikan antara kedua belah pihak dari sisi maslahatnya, serta raf'ud darar ya, mencabut bahaya yang sekiranya ada pada kedua orang yang melakukan muamalah tersebut. Maka jika salah satu yang mendapatkan bahaya, salah satu yang mendapatkan keuntungan, maka jelas hal ini ya menjadikan muamalah tersebut adalah muamalah haram ya, muamalah yang diharamkan. Fal aslu fi hadhil mughalabat annaha la tajuzu illa fi ma warada dalil bijawazihi. Maka jelas pada asalnya setiap perlombaan yang mempunyai unsur-unsur seperti ini, membayar, kemudian setelah itu masing-masing ada yang diuntungkan, pihak yang satunya ada yang dirugikan, maka ya pertandingan ataupun perlombaan seperti ini hukum asalnya tidak boleh. Illa fima waradad dalil bijawazi, kecuali jika ada dalil yang mengemukakan akan kebolehannya. Jadi di sini ya illa pengecualian ini mengeluarkan dari unsur ketidakbolehannya. Jadi pada asalnya seluruh perlombaan yang ada untung dan rugi tidak boleh. Nah, ternyata di sana ada perlombaan yang atau pertandingan yang apa? Yang boleh. Yang boleh. Artinya boleh di sini adalah dibolehkan oleh dalil. Ada dalil yang membolehkan akan hal ini. Naam, fayakhrut min hadal asal, maka kebolehannya ini keluar dari asal hukum dari seluruh perlombaan yang ada untung dan ruginya. Bimuqtadad dalil, karena ada dalil, wa yabqa ma adahu alal man'i. Maka yang tidak disebutkan oleh dalil jelas dia masuk pada hukum asalnya. Dalilnya apa? Dalil ada perlombaan untung rugi yang diperbolehkan. Jika ada perlombaan kemudian salah satu pihak ada yang diuntungkan, pihak yang lainnya yang dirugikan, maka akhirnya diperbolehkan. Dalilnya dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i ya, disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, la sabqa illa fi naslin au khuffin au hafirin. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, tidak dibenarkan perlombaan, artinya perlombaan yang ada untung dan ruginya, tidak dibenarkan hal ini seluruhnya, kata Nabi, illa fi naslin, kecuali dalam perlombaan nasl. Nasl ya disebutkan oleh para ulama artinya adalah ya seperti orang yang berlomba panahan ya, unsur-unsur panahan atau yang semisal dengannya atau yang semakna dengannya, panahan, tombak, kalau zaman sekarang apa, pistol ya, kemudian latihan menembak dan sebagainya, maka dibolehkan dalam hal ini. Ini yang pertama, illa fi naslin au khuffin. Khuf di sini para ulama menyebutkan kinayatun anil ibil au di khuf, yaitu sebuah kata kinayah atau sebuah kata kiasan yang menunjuk kepada al ibil, menunjuk kepada onta, yaitu perlombaan onta. Biasanya onta itu dilombakan. Dilombakan apanya? Dilombakan kecepatannya ya tentunya. Ya. Kemudian au hafirin,
Hafir di sini ya selain onta. Para ulama menyebutkan hafir di sini adalah al-khail, yaitu kuda, ya berkuda. Ini juga ya kecepatannya. Maka dalam 3 hal ini itulah yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan ya tidak ada naslun, ya tidak ada penyebutan nasl, yaitu perlombaan memanah ataupun tombak dan sebagainya. Wa isnaduhu hasan, dan sanad hadis ini adalah hasan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Qattan wa Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan la sabqah. Artinya ya, la sabqah di sini adalah tidak ada perlombaan atau pertandingan yang dibenarkan. Di sini Rasulullah mengatakan pertama kali secara umum, artinya seluruh perlombaan tidak ada yang dibenarkan. Perlombaan yang di dalamnya terdapat untung dan rugi. Jelas ini adalah qimar. Ini adalah perjudian ya. Kemudian ya Rasulullah SAW memberikan pengecualian pada tiga hal. Taib, 3 hal yang disebutkan adalah naslun, disebutkan oleh para ulama kassihabi wan nishabi war rimah, yaitu seperti ya busur panah ataupun tombak, atau yang dikiaskan kepada keduanya, dikiaskan panahan dan tombak, seperti bunduki ya war rasyasat, yaitu latihan pistol ya. Kalau zaman sekarang karena apa? Panahan dan tombak ini hampir tidak berlaku para jamaah. Kalau zaman sekarang orang ya mempunyai senjata yang lebih ampuh, yaitu apa? Pistol ataupun tembak ya, ataupun tembak. Karena apa? Karena jarak jarak bidiknya itu lebih dahsyat ataupun lebih kuat ya, lebih jauh daripada hanya sekedar tombak ataupun panahan. Maka hal ini diperbolehkan. Atau segala sesuatu yang melempar ya, melempar. Nanti akan beritahu alasannya kenapa Nabi kok memberikan hal-hal seperti ini. Kemudian juga huffin au hafirin, baik itu onta ataupun ataupun kuda ya. Di mana onta ataupun kuda ini memang dilombakan untuk apa? Untuk kecepatannya. Disebutkan oleh Syekh Walid, alasannya adalah al hadis dalilun ala jawazi badlil iwad fi hadhihi thalathi faqat. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita membayar untuk pertandingan pada 3 perkara ini saja. Membayar untuk pertandingan dalam 3 perkara ini saja. Jelas kalau membayar berarti apa? Kalau dipertandingkan ada pihak yang kalah, ada pihak yang menang. Yang menang jelas akan mendapatkan ya jaizah ataupun akan mendapatkan hadiah dari uang yang dibayarkan oleh pesertanya ya. Adapun yang kalah tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Wa ma adaha, adapun yang lainnya selain dari 3 hal ini, fala yajuzu badlul iwati fihi, maka tidak boleh dengan adanya bayaran. Wa alaihi, maka atas dasar ini fakullu anwa'il mughalabat la yajuzu akhdul iwati fiha illa fi hadhil mughalabat ats-tsalatsa. Maka atas dasar ini setiap pertandingan atau perlombaan apapun tidak boleh membayar di dalamnya. Kemudian ada orang yang dirugikan dan diuntungkan dalam hal ini illa hadhil mughalabat ats-tsalatsa, kecuali pada 3 pertandingan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, yaitu tiga hal. Alasannya apa? Nabi SAW ya mengecualikan 3 hal ini. Al-illa fiha annahu yatahaqqaq maha at-ta'allum ala umuril jihad. Bahwa di dalam 3 hal ini akan terwujud apa? Pembelajaran dalam masalah jihad. Karena jihad adalah salah satu amalan yang utama ya. Bahkan tonggak di antara tonggak dari agama Islam adalah jihad.
Karenanya segala sesuatu yang mendukung yang mendukung akan tegaknya syariat jihad, maka apa? Maka disyariatkan untuk dilombakan. Seperti apa? Seperti tadi disebutkan panahan, tombak atau pistol, lomba pistol dan sebagainya, atau apa? Atau lomba kecepatan kuda, atau al-ibil yaitu onta dan sebagainya. Jadi alasannya dibolehkan oleh Nabi SAW dalam 3 perkara ini karena di dalamnya itu akan terwujud pembelajaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jihad. Hal-hal yang berkaitan dengan jihad itu ada apa? Ada penyerangan. Nah, kalau orang jihad itu ada yang menyerang, ada kadang-kala mundur. Mundur di sini bukan berarti apa para jemaah? Bukan berarti menyerah, tapi mundur untuk mengatur siasat. Nah, kalau mundur menyerah tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Az-zahaf anil qital, yaitu orang yang mundur dari jihad, medan perang. Ini tidak boleh. Jika sudah ada peperangan dia terlibat di dalamnya, maka tidak boleh Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, jika kalian sudah mendapatkan musuh di tengah-tengah kalian, di depan kalian, maka tidak boleh lari, fathbutu, tetap kalian di tempat kalian. Artinya imma kalian menyerang atau apa? Atau mundur sejenak untuk mengatur siasat. 6. Karenanya di dalam jihad itu ada penyerangan, ada mundur untuk mengatur siasat, kemudian untuk melempar sesuatu. Nah, di dalam hal ini, di dalam perlombaan yang dibolehkan oleh Nabi itu ada dalam masalah jihad. Ketika dalam penyerangan dibutuhkan apa? Dibutuhkan menyerang dengan apa? Dengan senjata, atau menyerang dengan apa? Dengan nidol, yaitu dengan bertarung. Bertarung nanti akan disebutkan dalam masalah ini. Bertarung juga pertarungan yang dibolehkan oleh Nabi SAW untuk dilombakan adalah pertarungan yang tidak apa? Yang tidak membuat orang yang bertarung itu kemudian cacat. Kalau membuat cacat, maka hal ini tidak boleh. Makanya pertandingan-pertandingan yang sekiranya ada di antaranya unsur yang membuat orang tersebut cacat, maka hal ini tidak diperbolehkan. Seperti apa? Tinju. Tinju jelas para jamaah, mukul muka Yang jadi target adalah muka. Kalau kena muka berarti apa? Dapat poin Nah, sampai mukanya babak belur Nah, ini jelas ini merupakan satu hal yang dilarang. Seperti gulat. Nah, gulat pun ini juga ada perincian di dalam dirinci oleh para ulama. Jika gulat tersebut tidak menjadikan orang yang bertanding di sini cacat, maka hal ini diperbolehkan. Seperti gulat apa? Seperti bela diri yang sekarang ini, dengan segala macam bela dirinya Ada silat, ada karate, ada taekwondo dan sebagainya. Maka jika tidak membuat orang yang bertanding tersebut cacat hanya sekedar mungkin kena pukulan saja di badannya dan sebagainya, tidak sampai cacat, maka hal ini diperbolehkan. Dan akan dijelaskan di sini nanti oleh Syekh Walid hafizahullah taala. Fayadkhul ma'aha. Nah, di sini Syekh Walid mengatakan, maka masuk di dalamnya juga maka nafi maknaha au aula bil hukmi minha, yang mempunyai makna dari jihad tersebut, yaitu dari melempar kemudian mengatur kecepatan dan sebagainya, atau yang lebih utama daripada hal itu, seperti karrihani fil ilmi. Ar-rihan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Ar-rihan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, rihan di sini adalah yang dimaksud rihan fil ilmi, yaitu pertandingan adu ketangkasan dalam masalah ilmu pengetahuan. Kalau mungkin kita bisa bahasakan untuk saat ini adalah apa? Seperti cerdas cermat, tapi ilmunya di sini adalah ilmu sekitar apa? Sekitar keislaman
yang mendukung hal-hal keislaman seseorang. Atau seperti ilmu hifdzul mutun, menghafal Al-Quran atau menghafal matan-matan, dilombakan. Ini tidak masalah. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ar-rihanu fil ilmi, terutama pada kasus apa? Kasus perlombaan di dalam masalah ilmu. Beliau mengatakan ar-rihan ala ma fihi duhuri a'lamil Islam wa adillatihi wa barahinihi min ahaqqil haqqi wa aula bil jawazi min ar-rihan ala nisali wa sabaqil khayli wal ibili. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dilombakannya sesuatu yang akan menampakkan Islam, ya, menampakkan Islam, dalil-dalilnya serta bukti-bukti kebagusan Islam dan sebagainya, maka ini adalah layak untuk diperbolehkan, ya, daripada dilombakannya an-nisal, yaitu memanah, ya, ataupun membidik sesuatu, wasabqil khayli wal ibil, atau lomba pacuan kuda atau ibil, yaitu onta. Wa yustadallu ala dalika bi murahanati Siddiq radhiyallahu taala anhu ma Ubay ibn Khalaf hina matahaja fi ghalabatir Rum lil Fursi fi bid'i sinin fa akhadha Siddiq rahnahu. Hal ini, ya, terdapat dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu di mana As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah, ya, melakukan satu perlombaan, ya, masalah ilmu, ya, masalah ilmu dengan Ubay bin Khalaf, ya. Tatkala keduanya ini berhujah akan apa? Akan apakah kaum Romawi ini akan kalah, ya, di beberapa tahun berikutnya, maka kemudian mereka berlomba, ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kaum Romawi akan Furs, ya. Ghalabatir Rum alal Furs, ya. Lil Furs, kaum Romawi akan bisa mengalahkan mengalahkan Persia, ya. Maka disebutkan, ya, kemudian dalam istilahnya wakilnya, ternyata kaum Romawi, ya, kaum Romawi bisa mengalahkan dan dikalahkan oleh Persia, sedangkan Ubay bin Khalaf, ya, tidak mengatakan hal ini. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengambil jaizah, yaitu mengambil hadiah ataupun dari pertandingan ini. Ini adalah tentang masalah ilmu. Kemudian alasannya wali annal ilma ta'allumuhu wa ta'limuhu wa ma yu'inu alaihi huwa minal jihad fisabilillah. Karena ilmu yang berhubungan dengan keislaman, mengetahuinya dan mempelajarinya, ya, mengajarkannya dan mempelajarinya merupakan satu hal yang akan mendukung dan menolong seseorang untuk berjihad fisabilillah. Karena, ya, para jamaah, atas dasar ini, ya, makna jihad itu luas sekali, ya. Makna jihad adalah luas sekali. Ada jihad bil qital, yaitu dengan cara apa? Memerangi orang kafir atau orang munafik dengan membunuh, ya, dengan berperang. Ini adalah jihad. Ada juga jihad selain itu, ya, jihad dengan ilmu, terutama memerangi orang-orang yang mempunyai syubhat dalam ilmunya, ya. Maka di sini dibutuhkan, ya, termasuk jihad fisabilillah. Kemudian alasannya juga li'anna dina qiyamuhu bil hujjati wal jihad. Karena agama ini akan tegak dengan apa? Dengan hujjah, dengan dalil, dan dengan jihad. Fa idza jazatil murahanatu ala alatil jihad fa fil ilmi aula bil jawaz. Maka jika perlombaan atau pertandingan dengan alat-alat jihad itu diperbolehkan, seperti panahan, ya, tombak, ataupun yang zaman sekarang itu pistol dan sebagainya, diperbolehkan diperlombakan, maka berlomba dalam masalah ilmu lebih utama untuk dibolehkan. Wa hadza huwa rajih, dan inilah pendapat yang terkuat dalam masalah ini dari pendapat para ulama, meskipun tidak
disebutkan secara spesifik oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Karena Nabi menyebutkan 3 hal saja, ya, illa fi naslin au khuffin, ya, au hafirin. Ada 3 hal saja yang disebutkan oleh Nabi, ya. Tapi jihad ilmu, ya, ilmu merupakan jihad fisabilillah. Naam. Dan masalah ini yaitu dibolehkannya, ya, berlomba dalam masalah ilmu pengetahuan khususnya tentang masalah Islam, ya. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Taqiyuddin, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fahadzal aslu la yankharim, dan asal ini tidak bisa dibantahkan lagi. Artinya jika, ya, perlombaan dengan senjata, ya, yang mendukung hal ini dalam rangka untuk berjihad itu dibolehkan, maka jihad dengan perlombaan dengan ilmu dan hal ini juga mendukung di dalam jihad fisabilillah, ini juga diperbolehkan. Nah, kemudian Syekh Walid mengatakan, min anna kulla mughalabatin mabniyatun 'alal mukhatara fa innaha minal qimari wal maisir. Dan kata Syekh Walid, ya, dalam asal ini setiap pertandingan apapun atau perlombaan apapun yang dibangun di dasarnya itu atas untung dan rugi yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW, maka jelas, ya, hukumnya kembali kepada asal, yaitu al-qimar, perjudian atau pengundian nasib, dan memakan harta manusia dengan cara yang batil, illa maka nafihi nusratun lil Islam, kecuali jika di dalam pertandingan tersebut terdapat makna-makna yang akan membantu, ya, membantu Islam atau memenangkan Islam dari mengetahui perkara-perkara jihad dan ilmu dan yang lainnya dari masalah ini. Wallahu taala alam. Di sini para jamaah jelas, ya. Jadi setiap pertandingan apapun, perlombaan apapun yang ada di dalamnya untung dan rugi selain 3 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka hal itu dilarang, termasuk perjudian dan pengundian nasib. Wa ala dalik, atas dasar ini kemudian Syekh Walid memberikan, ya, resume atau memberikan satu kesimpulan. Fal mughalabat bin nisbah ila akhdil iwad thalathatu aqsam. Maka perlombaan-perlombaan atau pertandingan-pertandingan dilihat dari, ya, unsur orang yang membayar dalam perlombaan tersebut, maka dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pertandingan atau perlombaan yang diperbolehkan untuk apa? Bila iwat wa yajuzu bila iwat wala yajuzu bi iwat. Ada pertandingan yang diperbolehkan tanpa membayar dan tidak diperbolehkan kalau dengan membayar. Contohnya apa? Ya. Pertandingan yang diperbolehkan tanpa membayar, tapi juga tidak diperbolehkan kalau dia membayar. Wahadal asal, kata Syekh Walid, ini merupakan dasar, dan pertandingan atau perlombaan yang seperti ini sebenarnya banyak sekali. Yadkhul fi hada al musabaqati alal aqdam, masuk di dalamnya seperti perlombaan lari atau kecepatan dalam melangkah atau lari. Musabaqah alal aqdam wasufun, atau perlombaan kapal, ya. Wal musara'ah. Musara'ah ini adalah gulat, ya, seperti yang kami singgung tadi. Wa ma'rifatil asyad fi ghairi ma tuhlikuhu, yaitu yang mengetahui di mana yang, ya, kuat di antara orang yang bertarung itu tanpa ada yang mencederainya. Ini adalah yang pertama. Bagian yang pertama adalah perlombaan yang boleh tapi tanpa uang, artinya tanpa menyerahkan uang, dan tidak diperbolehkan kalau menyerahkan uang. Taib. Kemudian yang kedua, kata beliau, ada pertandingan la yajuzu bi iwadin wala bi ghairi iwad. Ada pertandingan yang tidak boleh, ya, dalam 2 sisi, baik itu dengan menyerahkan uang atau tidak menyerahkan uang. Seperti apa? Perlombaan apa? An-nard. An-nard ini adalah dadu, tahu dadu, ya? Atau yang semakna dengannya, dadu atau main kartu.
Karena ini jelas pengundian nasib. Wasyatranj, satranj ini apa? Ya, skak atau catur ya. Wal kimar atau pengundian nasib atau perjudian. Maka perlombaan-perlombaan seperti ini baik dengan membayar atau tidak membayar tidak boleh. Ya. Ini sudah masuk ke dalam masalah haram. Ustadz, ini ada yang bertanya beberapa tahun yang lalu. Kalau main skak, ya, main skak tidak pakai uang, Ustadz. Main saja. Pertandingannya dengan komputer, dengan komputer, atau dengan ya dengan orang biasalah mengisi waktu kosong biasanya ya, mengisi waktu kosong dengan main domino atau ya domino ya, yang ada apa titik-titiknya itu loh, kartunya. Dan yang semisal dengan itu, apa hukumnya? Hukumnya tetap haram. Karena dijelaskan dalam hal ini ya perlombaan ataupun pertandingan ya baik dengan iwat atau tidak dengan iwat. Dengan membayar dengan tentunya ada yang ada yang menang, ada yang kalah tentunya di sini. Atau tidak dengan membayar, maka hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian ada pertandingan atau perlombaan yang ketiga, tajuzu bi'iwadin, yang diperbolehkan dengan membayar seperti yang tadi kita sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-musabaqah wal mughalama bisiham ya, bainal ibil wal khayl li sharihil hadis, yaitu pertandingan memanah ya, kemudian tombak atau pistol dan sebagainya, atau perlombaan kuda ataupun onta dan sebagainya, karena di dalam hadis disebutkan hal ini. Tiga masalah ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala a'lam. Jadi ada 3 pertandingan yang perlu diperhatikan. Ada pertandingan yang mutlak tidak boleh, baik itu dengan membayar atau tidak dengan membayar ya, seperti yang kita contohkan tadi, main kartu ya, dadu ataupun skak dan sebagainya ya. Dan ada pertandingan yang boleh ya kalau tidak membayar, tapi tidak boleh kalau membayar. Seperti tadi ya, pertandingan apa? Atau perlombaan lari ya, atau adu ketangkasan kaki ya, jalan cepat dan sebagainya ya. Atau pertandingan ya gulat ya, tanpa mencederai. Atau pertandingan yang diperbolehkan dengan membayar seperti dalam hadis Nabi SAW. Dalilnya apa? Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Walid hafizahullahu taala ya, seperti ya pertandingan jalan cepat atau lari ya. Di sini diperbolehkan. Dalilnya adalah ya disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala annaha kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika beliau safar ya, dari peperangan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, fasabaqtuhu ala rijli. Aku mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanding ya, berlomba kaki, yaitu uji ketangkasan kaki dengan lari. Ya, falamma hamalatil lahm sabaqtuhu fasabaqani ya. Pada awalnya aku menang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Aisyah yang menang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perlombaan tersebut. Namun kata beliau, falamma hamalatil lahm, tatkala aku sudah mulai gemuk, maka pernah beliau mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lomba ya, seperti yang dahulu. Lalu kemudian Nabi SAW yang menang dalam hal ini. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan hadhihi bitil. Kosong-kosong sekarang. Ya. Artinya satu-satu lah. Ya. Ini maksudnya kemenanganku ini menebus kekalahanku yang dulu. Jadi satu-satu. Draw ya. Kalau istilah kita draw. Rawahu Abu Daud wa Ahmad wa ghairuhuma bisanadin sahih. Ya, hadis ini sanadnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini merupakan apa? Dalil ya, yang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan bolehnya lomba lari ya. Bolehnya lomba lari. Tapi kita sebutkan tadi lomba lari ini boleh, pada asalnya boleh, cuma tidak boleh dengan
dengan iwat ya, dengan iwat, dengan membayar. Seperti lomba lari yang sekarang dilombakan, biasanya dilombakan dalam acara ajang apa? 17 Agustus. Nah, ya, yang sering ya, yang berlaku di negeri kita biasanya setiap akan datang momen 17 Agustus biasanya banyak lomba-lomba, dan biasanya perlombaan ini tidak gratis ya. Sebelumnya apa? Sebelumnya ada iuran-iuran ya. Paham ya? Mungkin yang pernah jadi RT ini ya. Ya, iuran-iuran ya, di mana anggota apa istilahnya kampung itu membayar iuran. Ya, tidak lain iurannya itu untuk apa? Untuk lomba ini ya, untuk lomba ini. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalau mau lomba silakan lomba saja ya. Lomba saja tanpa ada membayar. Itu dalam lomba lari ya. Kemudian ada lomba kapal ya, sufun ya. Adu cepat kapal, atau lomba gulat ya. Nah, seperti yang kami katakan tadi, gulat seperti karate, silat dan sebagainya ya, ataupun gulat, selama hal itu tidak mencederai, tidak membuat orang cacat dan sebagainya, maka hal ini diperbolehkan, tidak membuat cacat ya. Kalau pertandingan tinju ya, meskipun ini adu kekuatan, sebenarnya seperti gulat itu adalah adu kekuatan, mana yang kuat dari orang yang bergulat. Tapi kalau sudah mencederai sampai keluar darah dan sebagainya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Karenanya pertandingan seperti apa istilahnya sabung ya, dalam hal karate ataupun silat ataupun apa, ataupun taekwondo dan sebagainya, yang semisal dengan itu, ada aturan-aturan di dalamnya ya, aturan-aturan di dalamnya. Tidak boleh mengenai muka ya. Atau yang bertanding itu biasanya memakai apa? Body apa itu namanya itu? Pelindung ya, pelindung. Baik itu pelindung dada dan pelindung biasanya muka ya. Maka seperti ini diperbolehkan. Namun diperbolehkannya tetap dalam aturan, tidak boleh ada yang membayar di dalamnya. Hanya cuma bertanding saja. Main bola. Nah, ini main bola para jamaah. Asalnya gimana? Nah, disebutkan di sini ya oleh Syekh Walid hafizahullah taala. Main bola pada asalnya boleh, silakan. Dengan segala macam bola. Ya, sekarang bola kan banyak ya. Ada sepak bola, ada bola takraw ya. Ada bahkan bola apa? Risyah, bola apa? Badminton ya. Atau tenis dan sebagainya. Ini semuanya main-main bola ini, main bola. Pada asalnya diperbolehkan ya. Jadi kita kembali kepada asal ya. Tapi tidak boleh apa? Tapi tidak boleh di dalam hal ini untuk unsur membayar. Artinya diperlombakan dengan ada hadiah, sebelumnya dia membayar. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Kalau Anda ingin sepak bola biasa ya, bertanding antara dua kelompok ya. Kelompok kampung ini katakan Ampel Sawan 1 dengan Ampel Sawan 2 bertanding bola, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi ada satu kaidah para jamaah. Ada satu kaidah seperti main catur, main remi ya, dan dadu dan sebagainya. Kenapa kok diharamkan? Bukankah ini juga tidak ada masalah sebenarnya? Kalau semua tidak pakai uang ya, tidak ada uang dan sebagainya. Kenapa kok diharamkan? Para ulama menyatakan biasanya permainan seperti ini akan membuat kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap pertandingan, setiap perlombaan yang membuat kita lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhnya adalah haram. Meskipun pada asalnya pertandingan itu boleh. Seperti main bola. Kalau Anda main bola tidak tahu waktu, ya, waktunya sholat Anda tetap main bola. Nah ini lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun asalnya boleh, maka hal ini dilarang. Karena apa? Karena menjatuhkan seseorang lalai di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam hal ini oleh Syekh Walid hafizahullah taala. Minha, di antara contoh-contoh lomba adalah al-mughalabah bil musara'ah, yaitu lomba dengan adu kekuatan. Wala na'ni ar-riyadu al-ma'rufa al-musara al-hurrah. Kata Syekh Walid, adu kekuatan ini yang kami maksud bukan adu kekuatan seperti
pertandingan ataupun olahraga yang diketahui oleh masyarakat umum sekarang ini, seperti olahraga yang pertandingan gulat yang hurrah, artinya yang bebas. Apa pertandingan gulat yang bebas itu Pak? Ada kan beberapa sebelum ini di televisi itu gulat bebas ya. Jadi mukul apa saja gitu ya. Bahkan mukul dengan alat benda tajam dan sebagainya. Nah, ini jelas ini dilarang, akan membuat orang cedera, akan membuat orang cacat dalam masalah ini ya. Atau al-mulakama, atau pertandingan tinju ya, yang membuat orang akan cedera. Allati qad tuaddi bi hayatil insan, bahkan hal ini akan membuat ya kematian seseorang, au yafqid ma ahadu a'dha'i, atau akan hilangnya salah satu anggota tubuhnya ya, cacat ya. Au hasa min hawasi, atau kehilangan kepekaan dari anggota tubuhnya. Tinju bisa mengakibatkan itu para jemaah ya. Orang kalau kena ini ya bisa apa? Bisa kehilangan indra pendengarannya kalau sudah dipukul dengan keras. Fa inna hadil mughalabah la yatawaqqaf aqilun fi annaha muharramah. Maka perlombaan seperti ini yang jelas-jelas akan mencederai tubuh, membuat tubuh cacat dan sebagainya, jelas ya. Orang yang berakal akan mengatakan hal ini adalah suatu hal yang diharamkan, karena di dalamnya terdapat kerusakan, di dalamnya terdapat penganiayaan, dan di dalamnya terdapat hal yang bahaya bagi seseorang. Walakinnal musara'a li ma'rifatil asyad, akan tetapi ya pertandingan gulat yang ingin mengetahui mana di antara kedua orang ini yang lebih kuat ya, tanpa mencederai dan tanpa membinasakan lawannya ya, maka hal ini hukumnya adalah diperbolehkan. Fa hukmuha al-jawaz. Dalilnya adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sara'a Rokana bin Abdi Yazid al-masyhur bil quwa fa sara'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanding ya, kekuatan dengan siapa? Rokana bin Abdul Aziz. Rokana ini terkenal dengan orang yang kuat ketika itu. Nabi pernah melawan Rokana ibn Abdul Aziz dengan kekuatannya. Dan waktu itu alhamdulillah Nabi SAW menang ya. Menang di dalam pertandingan ini. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian maka dalam hal ini fadalla dzalika ala jawazil mughalabah bil musara'ah bi syartil markur. Maka dalam hal ini boleh ya bertanding dengan unjuk kekuatan ya, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tanpa ada yang mencederai. Lakin yakunu dzalika bila iwad ya, akan tetapi hal ini diperbolehkan tanpa ada bayaran. Karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lalu, la sabqa, tidak ada pertandingan yang diperbolehkan dengan membayar kecuali pada tiga hal. Nah, kemudian wa minha, di antara pertandingan atau perlombaan sibakus sayyarah, pertandingan mobil. Pertandingan mobil. Seperti apa kalau zaman sekarang? MotoGP. Tapi MotoGP di sini jelas pakai uang para jamaah, ya, pakai uang. Sibakus sayyarah, kalau adu kecepatan mobil saja, ya, hukumnya asalnya adalah al-jawaz, ya, pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Lakin yushtaratu fi ayyaman ma'hu al-khatar minal inqilabat wal istidam. Tapi dengan syarat pertandingan mobil ini aman dari apa? Hal-hal yang mengakibatkan apa? Kerusakan mobil. Seperti apa? Tabrakan, ataupun mobil itu bisa terguling dan sebagainya. Hanya apa istilahnya pertandingan atau perlombaan mobil unjuk kekuatan apa dalam masalah kecepatan, ya. Tanpa adanya tabrakan atau yang lainnya. Nah, jika syaratnya seperti ini, maka yang dipakai tempat pertandingannya itu harus apa? Steril, tidak ada orang di dalamnya. Ya. Kalau masih ada orang nyebrang, orang jalan dan sebagainya, ini akan mencelakai mereka. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Ya. Seperti anak-anak muda sekarang ini, ya, kadang-kadang mereka, ya, adu tarung motor atau mobil di jalan umum, ini jelas salah.
Ini jelas tidak diperbolehkan ya. Karena ini jalan umum, bukan jalan yang memang dikhususkan untuk pertandingan itu, sirkuit ya. Maka hal ini dilarang. Naam. Wa dzalika bi ayyakuna thariq wasi'an mustaqiman. Maka syaratnya adalah jalannya itu harus luas, lurus ya. Jalannya tidak berbelok-belok seperti ini yang akan diduga besar mengakibatkan kecelakaan. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Namun tidak diperbolehkannya pertandingan seperti ini tetap pakai tidak memakai unsur uang. Wa minha mughalabatul qurrah, yaitu di antara pertandingan yang diperbolehkan adalah pertandingan qurrah, yaitu bola. Baik itu bola kaki ataupun bola terbang ataupun yang lainnya. Semuanya itu adalah diperbolehkan asalkan tidak ada memakai uang ya. Karena kalau ada pakai uang maka masuk di dalamnya maisir ataupun qimar. Masuk di dalamnya perjudian dan pengundian nasib, wallahu taala alam. Yang sekarang ini para jamaah, pertandingan bola yang ada sekarang ini dijual belikan, subhanallah. Sampai kadang-kadang satu pertandingan saja nilainya itu sampai miliaran dolar ya, sampai miliaran dolar. Bahkan pemainnya saja sampai dihargai. Wow, masya Allah ya. Pemainnya sampai dihargai sampai ratusan juta dolar dan sebagainya. Ada satu pemain yang dijual sekian ratus juta dolar. Ini subhanallah, gila-gilaan ini para jamaah ya. Pertandingan seperti ini gila-gilaan ya. Dan ini yang tidak diperbolehkan karena ini jelas ada unsur perjudiannya. Kalau antum lihat coba pertandingan bola sekarang ini, jelas ada perjudiannya, bahkan dijadikan untuk ajang perjudian. Nanti rumah-rumah taruhan ya, judi nanti akan bertaruh ya. Bertaruh. Nah, ini sekarang pertandingan antara kelompok ini dengan kelompok ini, mana yang akan menang? Wah, nanti akan ada taruhan. Saya memegang kelompok ini. Bahkan subhanallah beberapa waktu yang lalu ya, saya dengar sendiri dan saya lihat sendiri ya. Ada pertandingan yang dinamakan World Cup ya. Apa World Cup ini? Piala Dunia ya, Piala Dunia. Ini masya Allah ada orang kampung ini sampai taruhan. Taruhannya bukan main-main para jemaah. Taruhannya sampai taruhan rumah. Luar biasa. Jadi yang kalah ini rumahnya hilang sudah. Ajib ini, subhanallah. Sampai gilanya seperti ini. Ini jelas masalah ini adalah qimar ya, perjudian, pengundian nasib yang tidak diperbolehkan. Kemudian satu lagi ya, al-musabaqah fis sibahah, yaitu pertandingan renang. Renang. Al-aslu fihal jawaz. Asal hukum renang, pertandingan perlombaan renang adalah diperbolehkan. Ini perkataan jumhur ulama. Walakin hal yajuzu akhdul iwat ala sibaqi fiha. Tapi masalahnya adalah apakah pertandingan atau perlombaan renang ini boleh dengan membayar sehingga ada hadiah di dalamnya atau tidak? Maka kata Syekh Walid, fihi khilaf bainal ilmi. Di dalamnya terdapat khilaf antara ahlul ilmi. Wa madhabul jumhur man'ul iwat. Madhabnya jumhur boleh tapi tanpa ada uang. Karena di dalam hadis disebutkan la sabqa, tidak ada pertandingan perlombaan apapun yang ada unsur uangnya dipertandingkan kecuali tiga hal. Wakila bal yajuz, tapi ada pendapat selain jumhur ulama yang mengatakan boleh. Warraji insyaallah annahu idza kanat mimma yu'inu ala umur jihad fa innahu yajuzu bidzalikal iwad. Tapi Syekh Walid mengatakan renang di sini kita perinci dahulu. Kalau renang hanya sekedar renang-renang saja ya, hanya sekedar renang saja, kemudian dilombakan ada uang di dalamnya, maka ini tidak boleh. Tapi kalau renang yang dalam arti di sini ya, membantu di dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka masuk di dalam hal ini kiasnya adalah pada tiga hal yang dibolehkan oleh Nabi SAW, yaitu memanah ataupun pertandingan kuda ataupun pertandingan onta. Maka hal ini semuanya ini membantu di dalam urusan jihad di jalan Allah. Kalau renang dalam hal ini membantu, perlombaannya itu membantu dalam urusan jihad di jalan Allah, maka diperbolehkan. Seperti apa renang yang membantu jihad di jalan Allah?
Nah, para jamaah, renangnya seperti tidak renang seperti yang kita saksikan itu, hanya cuma berapa meter ya. Tapi renangnya itu renang jarak jauh ya, seperti ya, melewati Selat Madura. Nah, ini. Ayo kalau dilombakan seperti ini jelas akan hal-hal seperti ini akan akan membantu jihad di jalan Allah. Kenapa kok membantu jihad di jalan Allah? Iya, karena berjihad di jalan Allah nantinya bisa jadi berjihad itu dilakukan di mana? Di laut, ya, di laut. Dan hal ini ya, ketangkasan atau keahlian berenang ini akan sangat dibutuhkan. Maka para ulama menyebutkan di sini ya, kalau memang perlombaan renang itu membantu seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dilombakan ya dengan membayar dan diberi hadiah. Wallahu taala alam. Insyaallah contoh-contoh berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Tapi mungkin ada yang lain yang bertanya, silakan. Nah, silakan. Dalam perlombaan apa dulu? Perlombaan yang boleh lah. Ya, perlombaan yang boleh. Seseorang tidak membayar apapun, ya. Cuma negara menawarkan. Ayo, siapa yang berlomba seperti ini, kami sediakan hadiah ataupun ada sponsor, katakan ya. Katakan sponsor ya. Sponsor yang menyediakan lomba. Peserta tidak dipungut biaya apapun. Tidak dipungut biaya apapun. Apakah hal ini diperbolehkan? Di antara para ulama di sini ada dua pendapat. Makanya terkait dengan bila iwat di sini ada yang memandang iwat di sini adalah baik itu pembayaran ketika dia membayar yang berujung dengan hadiah atau itu juga hadiahnya. Ada yang mengatakan hal ini tidak diperbolehkan. Loh, Ustaz, kalau tidak diperbolehkan, apa motivasinya? Atau apa motivasinya? Artinya apa? Artinya seseorang ketika berlomba tidak mempunyai motivasi, ya sudah gitu kan ya. Ya sudah, hal seperti ini adalah ya biasa ya dilakukan. Tapi para jamaah yang terhormat, ini pandangan, sudut pandang dari para ulama ya. Tapi ada yang memandang bila iwat ini adalah orang yang langsung terlibat dengan membayar ketika itu dia ikut perlombaan, maka ini yang tidak diperbolehkan. Adapun jika dia diberi hadiah oleh seseorang ya tanpa dia membayar dan sebagainya, maka hal ini diperbolehkan. Wallahu taala alam. Ana sendiri cenderung pada pendapat yang kedua karena ini sebuah motivasi. Jika pertandingan tersebut ya yang hal-hal seperti ini adalah memacu kita, mendukung kita untuk apa? Dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti lomba lari, nah, ketangkasan lari. Yang mana lomba lari ini juga mendukung apa? Mendukung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lari tidak disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diperbolehkan ya dalam tiga perkara, la sabqa illa fi an-nasl dan sebagainya, tidak disebutkan oleh Nabi. Tapi para ulama memandang boleh, apalagi hal ini dalam rangka untuk melatih ketangkasan kita ya mengejar musuh ya dalam jihad di jalan Allah, atau lari untuk mengatur siasat, maka hal ini diperbolehkan untuk mengambil jaizah atau hadiah di dalamnya tanpa seseorang peserta atau beberapa orang peserta itu dipungut biaya. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Tapi jika tidak ada, insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan contoh-contoh dari kaidah ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.